Untuk biaya sendiri, lampu ini cukup murah. Untuk penggunaan lampu dan lampu ini, lampu hanya ada 3 atau 4 di luasan 2000 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak punya sawah. Pada video kali ini saya ingin memberitahukan informasi fenomena banyaknya serangan ulat di Probolinggo. Apa saja yang dilakukan oleh petani Probolinggo? Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman mendapatkan informasi dan inspirasi tentang budidaya bawang merah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton channel Petani Muda Milenial. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tanggal 25 Oktober tahun 2021, di mana musim tanam kuartal keempat di tahun 2021 ini musim hujan kelihatannya masih belum ada di Probolinggo dan cuaca cukup panas, namun angin masih ada cukup kencang seperti ini. Tanda berarti musim kemarau masih lama. Nah, di sini di Probolinggo serangan ulat cukup parah. Petani kebingungan penggunaan pestisida, sudah penggunaan kelambu dan berbagai macam cara dilakukan untuk mengendalikan hama ulat ini. Nah, di sini saya berada di lokasi Desa Sumberdaung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Petani sudah menggunakan beberapa inovasi, bahkan kombinasi seperti ini, teman-teman. Menggunakan kelambu atau jaring supaya keper di luar tidak masuk, dan juga mengkombinasikan dengan lampu seperti ini, teman-teman. Lampu ini difungsikan supaya keper atau hewan pengganggu OPT tanaman itu dimakan oleh burung-burung. Jam segini, jam setengah 5 masih belum dihidupkan. Ini mungkin jam 5 atau setengah 6 sampai maghrib itu lampu akan dihidupkan. Nah, itu teman-teman, jadi satu lahan ini ukuran 2000 meter persegi itu ada 3 atau 4 lampu yang ukurannya tingginya kurang lebih 3 meter. Nah, itu juga ada kabel panjang seperti ini, teman-teman. Nah, itu di luar lampu yang dulu petani menggunakan lampunya di dalam ukuran pendek. Kali ini petani mencoba menggunakan lampu yang cukup tinggi. Fungsinya supaya pertama, keper itu ke lampu jam-jam segini hampir maghrib itu dimakan oleh burung-burung pemakan serangga. Nah, ini lihat, burung-burung sudah banyak mulai bermunculan. Teman-teman bisa lihat keper sama kelelawar sudah mau keluar, dan ini biasanya lagi lampu dihidupkan. Nah, setelah lampu hidupkan, keper itu akan berterbangan di sekitar lampu, maka dimakan oleh burung. Dan ini sampai malam dan juga sampai pagi. Untuk malam itu biasanya keper itu mainnya di sekitar lampu, jadi tidak bertelur di dalam wilayah budidaya bawang merah yang kita miliki. Karena angin di Probolinggo itu cukup kencang seperti ini, teman-teman bisa dengar suara angin di sini. Nah, jika posisi lampunya tinggi, maka keper yang terbang ke atas lampu itu terbawa angin. Nah, ini teman-teman, angin di Probolinggo itu cukup kencang. Kita bisa lihat dari lampu seperti ini, lampunya aja sampai itu. Nanti keper yang terbang agak tinggi, maka akan terbawa oleh angin. Itu yang tujuan dari pemasangan lampu yang cukup tinggi. Jadi dia tidak berada di lokasi tanaman kita. Itu yang inovasi dari petani yang ada di desa kami. Namun di wilayah ini penggunaan lampu dan kombinasi dengan lampu ini tidak begitu banyak yang menggunakan. Kita bisa lihat, teman-teman, di sebelah sana itu penggunaan lampu saja. Hanya beberapa yang menggunakan lampu tinggi seperti ini. Karena penggunaan kelambu ini sudah cukup efektif mengendalikan hama, tapi ini mengkombinasikan. Kita coba hasilnya kayak apa, apakah ini memang efektif mengendalikan hama pengganggu terutama ulat gaya yang serangannya cukup parah di musim kemarau tahun 2021 ini.
Di sebelah sana juga ada yang hanya menggunakan lampu saja, tidak menggunakan kelambu. Nah, ini juga kemarin menggunakan lampu, sudah panen. Alhamdulillah panennya cukup bisa mengendalikan hama, ulat terutama. Dan ini usianya masih 1 minggu, 5-7 hari ini usianya. Dan sudah lampu sudah terpasang, lampu sudah terpasang. Dan ini inovasi kombinasi baru di desa kami, karena PLN sudah melakukan program yaitu pemasangan gardu listrik di sawah. Namun efeknya ini bagi petani hati-hati, karena penggunaan kabel yang tidak safety atau tidak aman seperti ini. Hati-hati, ini kalau sambungannya tidak bagus seperti ini teman-teman, kita bisa lihat. Nah, itu kita bisa lihat sambungan yang ada itu hanya sambungan biasa, jadi tidak menggunakan safety keamanan. Ini takut ke batang penyanggah ini atau sampai kena angin jatuh ke air, itu bisa membahayakan petani-petani lain. Bagi pemerintah juga saya tidak tahu apa aturan yang berlaku jika terjadi kecelakaan kerja di sawah, jika penggunaan lampu seperti ini membahayakan petani lain. Nah, ini juga menjadi pemikiran jika kita menggunakan lampu pada sawah, karena banyak kejadian, banyak petani terkena, terutama untuk menghalau hama tikus, itu banyak menggunakan listrik juga, dan itu banyak memakan korban jiwa petani kita. Nah, untuk lampu sendiri di sini menggunakan 25 watt lampu LED yang warna putih, dan ini menggunakan kabel double. Ada sama positif dan negatifnya juga ada 2. Namun ada petani yang menggunakan kabel tunggal, jadi atau negatifnya itu ambil di tanah, dan itu lebih bahaya lagi jika ada kesalahan konsleting, maka air yang di sawah itu bisa berbahaya. Namun seberapa efektif penggunaan lampu ini kita belum uji coba. Namun di beberapa wilayah penggunaan lampu ini sangat diminati, terutama di luar Jawa. Ada beberapa wilayah penggunaan lampu yang cukup banyak untuk menghalau pestisida, menghemat pestisida. Menghalau OPT dengan penggunaan lampu diupayakan untuk menghemat pestisida, itu teman-teman. Untuk biaya sendiri lampu ini cukup murah. Untuk penggunaan lampu, dan lampu ini hanya ada 3 atau 4 di luasan 2000 meter persegi, dan ini kurang lebih biayanya 25-50 ribu per satu lampu. Namun kabel yang kita ambil itu cukup panjang. Ini menggunakan kabel bekas. Untuk instansi listrik beli di barang bekas itu bisa, atau bisa menggunakan kabel tunggal atau kabel yang double, bisa seperti ini. Ini cukup panjang, sampai ke sana itu kurang lebih 200 meter, itu yang bisa di kabelnya. Dan untuk cangkang sendiri kita menggunakan bambu karena cukup jauh dari wilayah perumahan atau gardu listrik meteran untuk sawah. Untuk meteran sendiri, untuk sawah itu kita bisa minta ke PLN dengan tarif meteran bisnis. Ini bisa meteran bisnis, bukan ke rumah tangga, jadi bisa lebih hemat untuk biaya listrik sendiri. Tapi teman-teman tetap waspada, hati-hati, karena listrik ini tidak kelihatan, takut juga membahayakan teman-teman petani yang lain. Kita menggunakan ini untuk menghemat biaya, namun juga kita harus pikirkan juga resiko yang akan kita hadapi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ikuti terus channel Petani Muda Milenial. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video-video lainnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Muda Milenial. Tetap semangat dan ingat, menjadi petani itu tidak punya sawah.